ditimpa musibah. Hakikatnya manusia hidup di dunia, apalagi orang beriman, meyakini pasti dalam hidupnya di dunia diberikan ujian, cobaan yang kadangkala ketika sudah datang bertubi-tubi cobaan itu mengatakan inilah musibah yang datang seolah tiada henti. Karena memang orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya diuji. Ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah cukup manusia dengan mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat nomor yang kedua. Jawabannya di ayat ketiga. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la'alamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'alamanna al-kadhibin. Sungguh kalian pasti akan diuji sebagaimana orang-orang terdahulu, agar terlihat, agar Allah mengetahui siapakah orang-orang yang jujur dan siapakah orang-orang yang dusta. Maka kalau dalam kehidupan kita satu ujian datang, kemudian datang lagi yang lainnya, itu cara Allah untuk menguji imannya agar dinaikkan kelasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untukmu saudaraku yang tengah ditimpa musibah, jawabannya hanya satu: menyikapi musibah yang datang bertubi-tubi. Apalagi di tengah masa pandemi yang seperti sekarang ini, yang kita tidak tahu jawabannya. Kapankah COVID-19 ini akan berakhir? Allahu a'lam bishawab. Kita meyakini sesuatu yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali telah dituliskan oleh Allah. Maka orang beriman pasti bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti bertawakal kepada Allah. Alangkah indahnya sabar itu ketika menyikapi hidup ini penuh dengan cobaan, kemudian bersabar, menahan diri, tetap beribadah. Allah akan berikan reward kepadanya, apresiasi atau penghargaan yang luar biasa. Pertama, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran surat 3 146. Cinta Allah luas tak bertepi. Ini yang pertama. Yang kedua, asbabkan kesabaran menjadikan dia ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah membersamai artinya Allah menolong orang yang sabar dengan ketentuan Allah itu sendiri. Maka sering dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, datanglah pertolongan last minute di saat menentukan karena kesabaran. Ini ujian keimanan. Kemudian yang ketiga, orang yang sabar akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu penghapus dosa atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin kata Syaukati yushakuha illa kaffara biha min khataya. Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim dari penderitaan yang dia rasakan, sakit yang berkepanjangan, gundah hati, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka yang bersabar, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Kemudian yang keempat, duhai lezatnya ketika kita bersabar, karena meyakini setiap musibah itu ditimpakan telah ada ukurannya, ada takarannya. Maka dengan cara itu dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taat, menyembunyikan kegelisahannya dan semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Oleh karena itu, ungkapan sabarku sudah habis, sabarku
Tak ada lagi sungguh menyelisih Al-Quran. Sabar itu luas tanpa batas. Ini yang keempat. Dan puncaknya bersabar, khususnya untuk saudaraku yang tengah mengalami penderitaan yang seolah tiada henti itu, yakinlah anugerah Allah sangat indah. Di hari kiamat kelak akan mendapatkan balasan surga. Bukan saja untuk dirinya, tapi juga bersama dengan orang-orang saleh, orang tuanya, pasangan hidupnya, anak keturunannya, menjadi keluarga yang bahagia masuk dalam surga. Perhatikan pesan Al-Quran pada surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek moyangnya atau orang tuanya, kemudian pasangan-pasangan hidupnya, suami istri, anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan hati, membuat bahagia. Kalimat cinta, selamat sejahtera atas kesabaranmu, maka engkau menjadi penduduk surga. Semoga kelak kita termasuk ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Dengan catatan kita berlaku sabar sepanjang kehidupan kita. Maka bagaimana caranya agar kita bersabar? Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu ujian apapun kecuali kelak ditakar kemampuannya. Kemudian yakinilah pahala yang sangat besar, dan setiap kita mengalami penderitaan. Kata Rasulullah, ingat hadis yang satu ini, hadis Tirmidzi. Unduru ila man wa asfala minkum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk lihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Setiap kita melihat ke bawah kondisi hari ini, kita semakin menyadari kita bukan orang yang paling menderita, tapi masih ada saudara kita yang mengalami penderitaan yang jauh lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan diri kita semua.